Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali dalam PD Online pada malam hari ini, Rabu 27 Mei 2020. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik karena pandemi, dan karena kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang harus kita taati, tetapi tetaplah kita syukuri. Dan kita tetap bersyukur kita masih bisa bersekutu bersama-sama di dalam PD Online pada malam hari ini. Semua ini karena berkat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak terhalang oleh apapun. Dan berkat Tuhan bisa mengalir oleh apapun dan siapapun. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai PD Online pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami boleh berkumpul dalam PD Online pada malam hari ini. Lewat keterbatasan ini, kami hanyalah bejana yang siap Engkau bentuk. Bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau dalam setiap detik di kehidupan kami. Terima kasih Engkau mau hadir di tengah-tengah kami dan siap mencurahi kami dengan kasih-Mu yang melimpah. Dan lewat firman yang akan diwartakan oleh Bapak Michael Indra dalam tema, Janganlah Engkau Khawatir. Beracarlah Tuhan kami anak-anak-Mu, siap menerima kasih-Mu dalam pujian dan penyembahan, serta mendengarkan firman-firman-Mu. Doa ini kami panjatkan lewat perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang selalu mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa Allah kita sungguh baik di dalam segala kehidupan. Segala berkat-berkat yang akan kita terima, itu semua adalah karya Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita anak-anaknya. Saat ini kami mau datang kepada Engkau dengan hati penuh syukur. Kami membawa kurban syukur kami kepada Engkau, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu beserta kami. Engkau Allah Immanuel. Firman-Mu ya dan amin. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan berkata, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Mu yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saat ini kami mau datang dengan hati yang penuh syukur. Syukur atas pemeliharaan-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Atas segala kasih dan karunia-Mu. Mari kita lakukan pujian ini. Kita mau datang dengan hati yang penuh syukur atas segala limpahan kasih-Mu. Engkau Bapa yang baik.
terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah Bapa kita, sumber dari segala kebaikan dan kemurahan, sumber keselamatan kita, sumber pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita ucapkan secara serentak rasa syukur kita kepada Allah Bapa kita. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur ya Bapa atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa atas segala pencobaan-pencobaan yang telah Kau berikan di dalam masa-masa pandemi saat ini, yang membuat iman kami menjadi semakin kuat dan taat kepada Engkau. Dan kami juga mau bersyukur atas keluarga besar Persekutuan Karismatik yang selalu dengan setia secara bersama-sama berdoa untuk kebersamaan kami di dalam PD online ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, kami sungguh percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan melindungi kami di dalam segala setiap kehidupan kami, khususnya di masa pandemi ini. Seperti dalam Injil Matius dikatakan, Dia bersabda, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Dan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segalanya dalam hal keinginanmu, dalam doa dan ucapan syukur. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menjaga kami. Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang menggenapi semua permohonan-permohonan kami. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, yang sanggup menyelamatkan kami dengan seluruh curahan kasih-Mu. Saat ini, kami mau masuk lebih lagi ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu, karena Engkau adalah Allah yang selalu memberkati kami. Bahwa bersama-Mu kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan goyah. Bahwa dengan bersama-Mu kami akan selamat. Kami tidak akan pernah takut dengan segala sesuatu jika kami mengandalkan Engkau, El Shaddai. Aku tak akan takut dan tak akan goyah. Yesus pelihara
Tuhan kami. Engkau sumber Allah yang menyelamatkan kami. Engkau sungguh Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah satu-satunya dan sandaran di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Engkaulah aku merasa tenang, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua segala lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur karena Engkau yang telah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami sadar betapa besar kerahiman dan belas kasihan-Mu kepada kami melalui segala peristiwa kehidupan kami. Engkau menyatakan bahwa Engkau sungguh berkuasa dan sungguh mengasihi kami. Kami tahu ya Tuhan Yesus, bahwa untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang melanda umat manusia saat ini, khususnya segala penderitaan dan persoalan yang diakibatkan pandemik virus corona yang melanda seluruh dunia. Ya Tuhan, kepada siapa kami memohon? Kepada siapa kami berharap selain hanya kepadamu ya Tuhan Yesus? Saat ini kami mau diam mendengarkan semua ajaran-ajaran-Mu. Segala firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Michael Indra dari BPK PKK KAJ. Curahkanlah roh-Mu ke dalam setiap hati dan pikiran kami, agar semua firman-Mu menjadikan kami semakin dekat dan menguatkan setiap hati kami. Untuk itu, berkatilah juga Bapak Michael yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Amin. Baik, selamat malam Bapak Michael Indra. Kami dari PDKK Falafari mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Michael untuk memberikan firman dan renungannya pada malam hari ini. Untuk dan waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Ini adalah program dari BPK PKK KAJ yang diberi nama BPK with Love. Dibuat untuk menanggapi kerinduan umat yang pada umumnya yang saat ini tidak dapat berkumpul bersekutu dalam persekutuan doa karismatik Katolik. Dikarenakan kondisi saat ini kita tidak bisa berkumpul karena COVID-19. Pada hari ini izinkan saya, Michael Indra, untuk memberikan renungan dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34 dengan tema Janganlah engkau khawatir. Akhir-akhir ini kita banyak berada di dalam rumah. Tidak ada aktivitas untuk di luar, karena kita diminta untuk selalu stay at home. Kata-kata stay at home ini sering kita dengar. Bapak Ibu, kita tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa ikut misa. Tapi hal-hal yang positif coba kita renungkan. Apa yang kita dapatkan? Apalagi mulai dari Maret, awal Maret, kita sudah selalu berada di rumah. Dalam perenungan saya merasakan hal-hal positif yang dapat saya alami adalah saya bisa selalu berkumpul bersama keluarga. Di mana kita setiap hari selalu sibuk, apalagi seorang ayah atau ibu yang bekerja untuk mencari nafkah. Mungkin waktu kita bersama keluarga kita sangat sedikit. Tetapi dengan pandemi COVID-19 ini, kita setiap hari bersama-sama dengan keluarga kita. Kita melihat perkembangan anak-anak kita. Kita melihat mereka belajar dengan sistem online. Kita bisa mendampingi mereka. Dan saya tersadar, ternyata selama ini anak-anak itu rindu sama kita, ingin bersama-sama dengan kita. Dan kita bisa melihat kebersamaan, keakraban. Bahkan dalam misa online, kita dapat berdoa bersama. Tuhan telah pernah berfirman kepada kita,
bahwa kita adalah gereja. Allah hadir di dalam kita. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sini. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita selama ini merasakan kehadiran Allah ada di dalam rumah kita? Atau beberapa hari ini kita selalu hidup dengan kekhawatiran? Apalagi berita-berita yang ada, di mana setiap hari jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 selalu bertambah. Coba kita renungkan, apakah peran kita saat COVID-19 ini? Apakah kita sebagai salah satu penyebar informasi tentang COVID, terutama hal-hal yang membuat orang meresahkan? Coba kita berpikir, bagaimana kita merubah hal itu untuk membagikan informasi yang berdasarkan kasih. Jika informasi yang kita berikan kepada orang itu membawa mereka sukacita, bukan kekhawatiran atau ketakutan. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Karena Allah ada di dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Maka kita harus memberikan kasih seperti Allah telah mengasihi kita. Pada zaman dahulu, orang bangsa Israel juga sama mengalami hal yang seperti kita alami saat ini, di mana Tuhan meminta seluruh bangsa Israel untuk menyembelih domba, makan bersama, dan membubuhkan darah domba itu pada tiang dan ambang pintu, dan mereka tidak boleh keluar. Dan malam itu, bagi yang taat kepada Allah, mereka diselamatkan. Itulah Paskah bagi bangsa Israel. Dan sekarang juga sama. Kita disuruh stay at home. Kita selalu harus berada di rumah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tapi banyak masyarakat kita penuh dengan kekhawatiran. Maka firman Tuhan hari ini dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Allah berkata, "Janganlah engkau khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang,
ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan yang sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari firman ini, Bapak, Allah telah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah engkau khawatir tentang apa yang engkau makan, tentang apa yang engkau pakai. Saat sekarang ini, memang kondisi ekonomi semua orang, bahkan seluruh dunia, terganggu. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan, apakah dengan kekhawatiran engkau bisa menambah hidupmu sehasta saja? Tidak. Lalu kalau tidak, kenapa kita harus hidup dalam kekhawatiran? Banyak hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan. Dengan pandemi ini, kita menjadi lebih peka. Peka terhadap orang yang ada di sekitar kita. Peka terhadap sesama yang membutuhkan. Berikanlah kasih kepada mereka. Mulai dari orang-orang yang di sekitar kita. Banyak video-video yang mengirimkan bukti kasih yang diberikan oleh sesama kita. Dengan membagikan sembako kepada ojek online, membagikan sembako kepada orang-orang miskin yang di pinggir jalan. Itulah wujud nyata yang harus kita lakukan, selain kita hanya berdiam diri. Di tempat saya tinggal, Bapak Ibu, COVID-19 ada. Pemerintah menghimbau pada kita agar jangan melakukan berkumpul, melakukan keramaian. Tetapi apa yang terjadi di dekat rumah saya? Ada satu keluarga yang melakukan acara ulang tahun. Dan beberapa hari kemudian, ternyata yang mengadakan ulang tahun divonis positif COVID-19. Dan saat mereka ulang tahun itu, yang hadir kurang lebih 50 orang. Dan 3 orang dari yang 50 tahun, dari yang 50 orang yang hadir, 3 positif. Dan ternyata salah satu dari 47 orang yang hadir meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Kita tidak tahu apakah virus itu ada di sekitar kita atau tidak. Karena banyak virus itu ada, tetapi orangnya tidak memiliki gejala. Bahkan kita pun tidak tahu kalau kita mungkin memiliki virus itu. Maka Tuhan juga
waktu di Roma juga berfirman kepada orang di Roma yang berbunyi begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkanlah Allah. Oleh sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, marilah kita taat kepada pemerintah. Stay at home. Dan janganlah kita khawatir. Karena kesusahan sehari, cukuplah sehari. Esok akan ada kesusahan lain. Dan terus bertekun kepada Tuhan. Di saat kita berada dalam rumah, marilah kita selalu tekun dan berdoa. Mari kita doakan para tim dokter, tim medis, perawat, ilmuwan, dan pemerintah kita untuk selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan karunia dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah pandemi corona ini. Dan semoga vaksin untuk menangkal virus ini segera ditemukan. Marilah kita selalu berdoa untuk mereka. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami selalu mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Bapa yang Maha Baik, berkatilah para tim dokter, tim medis, bangsamu, umat seluruh dunia ini yang mengalami kekhawatiran, yang berjuang untuk pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau mencurahkan kasih-Mu, Engkau curahkan urapan-Mu yang baru pada kami, sehingga kami terlepas dari belenggu COVID-19 dan kekhawatiran ini. Karena kami percaya Engkau selalu berada bersama-sama kami, menjaga kami, karena Engkau ada di dalam kami. Bimbing kami, tuntunlah kami ya Bapa, agar kami selalu dapat memberikan kasih yang telah Engkau berikan lebih dahulu pada kami, agar kami menjadi pembawa kabar sukacita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Michael yang sudah membawakan firman-Nya pada malam hari ini secara online. Benar Bapak Ibu, di dalam situasi dan kondisi saat ini, kita harus benar-benar berhikmat untuk tetap mengikuti peraturan pemerintah, untuk stay at home, dan ingat akan firman Tuhan. Janganlah kita khawatir, karena kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Esok akan ada kesusahan lainnya, dan bertekunlah dalam setiap doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mengakhiri PD online pada malam hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk semua yang boleh kami terima pada malam hari ini. Untuk pujian dan penyembahan kami yang hanya kami persembahkan untuk kemuliaan Engkau. Untuk hamba-Mu Bapak Michael yang boleh membawakan firman-Mu. Semoga Bapak Michael Indra beserta keluarga
selalu dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan yang datangnya hanyalah dari Engkau. Bantulah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bantu kami untuk dapat berbuah. Bantu kami untuk dapat hidup dengan benar di hadapan-Mu. Bantu kami untuk meniti hari-hari kami di masa-masa pandemi ini, di tengah situasi yang tidak menentu. Dan kami juga mohon Engkau berkenan untuk menyembuhkan saudara-saudari kami yang menderita COVID-19. Kau berikan mereka anugerah kesembuhan ya Tuhan. Kau berikan mereka kelapangan dada, supaya mereka dapat mengalami kekuatan hanya di dalam Engkau. Tak lupa kami juga menyerahkan kepadamu para dokter, perawat, tenaga medis. Lindungilah mereka semua dan jagalah mereka dari virus ini. Berilah mereka rahmat-Mu. Limpahkanlah kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan semua saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan perekonomian pada saat ini, dan segala penderitaan akibat COVID-19 ini. Kami mohonkan kebaikan dari Engkau ya Tuhan, agar mereka mampu bertahan dalam kondisi ini. Biarlah saat ini hanya rahmat penghiburan tercurah dari diri mereka, agar mereka dapat melalui semua ini dengan penuh iman, harapan, dan kasih yang datangnya hanya daripada-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh keluarga besar, keluarga persekutuan karismatik, dari segala musibah, dari segala macam penyakit, dan bantu kami untuk dapat meniti masa depan kami. Semuanya ini kami serahkan seluruh masa depan kami ini ke dalam tangan pengasihan Engkau. Inilah semua doa dan permohonan kami. Kami serahkan dalam perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami selalu, anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kesetiaannya sudah bergabung di dalam PD online PDKK Kalvari kita pada malam hari ini. Semoga kita dan keluarga senantiasa selalu dilindungi oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sampai berjumpa dalam PD online selanjutnya Rabu mendatang. Dan kami mohon dukungannya dalam channel YouTube kami dengan cara mengklik subscribe, like, dan share, supaya channel YouTube PDPKK Kalvari dapat berkembang dan bisa membawa berkat bagi banyak orang. Dan kami juga ada Facebook-nya PDKK Kalvari, bisa di-follow. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup satu pujian kita pada media online dalam hari ini. Siapa gembala yang selalu akan menuntun kita? Dia yang selalu membimbing kita, yang selalu menyegarkan kita. Jawabannya dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa dia adalah gembala yang selalu kita nantikan. Dia adalah selalu gembala yang menyelamatkan hidup kita. Dia adalah selalu gembala kita, Tuhan kita, Yesus Kristus.
malam. Tuhan Yesus memberkati.